Satu hal kita percaya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan ada dalam pantauan Tuhan. Amin. Selalu dipantau. Tapi menjadi pertanyaan, banyak anak Tuhan di akhir-akhir ini dihinggapi roh ketakutan. Bapak Gembala berapa kali ibadah singgung tentang andalkan Tuhan. Jadi saya tidak akan lepas dengan tema yang Bapak Gembala. Mengandalkan Tuhan berarti kita harus mau tidak mau takut akan Tuhan. Bukan dihinggapi roh-roh ketakutan yang ada di bawah kolong langit ini. Karena banyak survei dan survei membuktikan kebanyakan orang pada takut pertama apa? Mati. Yang kedua apa? Miskin. Yang ketiga takut setan. Iya kan? Iya, itu yang survei paling besar. Orang takut, dihinggapi roh ketakutan. Terlebih di situasi saat ini, kita melihat semuanya mau melakukan aktivitas didahului dengan ketakutan. Bukan sebaliknya dahulukan Tuhan, tetapi diawali dengan ketakutan. Mendengar berita di sana sini ada yang sekaligus sekian mati karena gara-gara tadi itu. Buat saya enggak. Memang mereka mati di saat pandemi ini, tetapi kan matinya bareng-bareng seizin Tuhan. Nah, kalau mau jujur itu yang membuat kita takut datang beribadah, bahkan beribadah. Kalau di tempat kerja mau tidak mau harus jalan. Kalau nggak datang kerja, saya akan dipecat. Coba tanya sama bos Suki yang orang kantoran. Kalau nggak datang pasti akan dimarahin. Dan kalaupun saya mau datang bos Suki, ini mana? Dalam situasi seperti ini, datang beribadah atau mau kasih pilihan ya, mau datang beribadah atau dengan datang kerja? Waduh, janganlah, saya kerja dulu karena tanpa beribadah pasti dia kan manusia takut. Nah, kita akan belajar bersama-sama pada pagi hari ini, tidak lepas dengan khotbah saya hari Rabu. Kalau kita jemaat Tuhan sering membaca Alkitab, akan kita dapatkan bagaimana Rasul Paulus dia menulis kepada Timotius bahwa roh yang ada kepada kita lihat saja. Karena kita nggak perlu takut. Saya akan sedikit maraton lah pagi hari ini. Kita nggak perlu takut. Takutkan ketakutan itu bersama Tuhan. Nah, itu tema saya tadi ditanya juga. Takutkan ketakutan itu bersama Tuhan. Nah, akan kita lihat kenapa kita harus bersama dengan Tuhan. Sedangkan orang di luar sana juga nggak bersama Tuhan, bisa mereka enjoy. Tapi kita karena sudah sebagai anak Tuhan mengikuti apa yang firman Tuhan katakan. 2 Timotius 1 ayat 7. Begini bunyi firman Tuhan. Ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Nah, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Amin. Nah, itu ayat kita pada pagi hari ini 2 Timotius 1 ayat 7. Dan pada pagi hari ini saya mau mengajak kepada kita, dan bahkan saya juga sebagai hamba Tuhan, kita mau
dalam kesamaan ya takut itu dari awal melakukan dosa takut. Kenapa? Kita nggak perlu takut karena Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Dan saya mau katakan ketakutan itu roh. Dan kalau dia roh, berarti dia bisa mengikat hidup saudara dan saya. Jangan salah. Dia roh. Dia bisa mengikat hidup saya dan saudara. Sehingga kalau kita melihat di hari-hari ini banyak orang yang dibelenggu oleh roh ketakutan. Lagi bersin, lagi batuk, apa? Virus. Korotei orang bilang. Iya, sakit kepala, waduh, jangan-jangan ini kanker. Pegang kepala. Karena memang udah dihiapi dengan ketakutan. Maka dari itu saya mau sampaikan pada pagi hari ini, marilah kita menerima segala sesuatu itu yang berasal dari apa? Firman Tuhan. Akhir-akhir ini kita perlu imun kita ini diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan imun aja yang kita tambahin. Hari Rabu saya juga, makanya saya bilang saya nggak lepas dengan hari Rabu juga. Imun kita tingkatin, tapi iman juga jangan kita lupain dong. Karena saya balik firman Tuhan. Ingat firman Tuhan atau saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kau takutkan itulah yang akan menimpamu. Itu kata firman Tuhan loh. Halo? Apa yang kita takutkan selama ini? Jangan salah. Karena kita sebenarnya, karena buat saya sesuatu yang kita takutkan sudah sama dengan kita imani. Padahal kita diajar untuk imani sesuatu yang apa? Sesuatu yang baik. Jadi kategori juga kalau kita selama ini takut, kita udah imani, kita takut. Termasuk salah satu yang di atas saya bilang tadi, takut mati, takut miskin, apalagi takut hantu. Itu yang sedang diserang. Roh ketakutan serang di situ manusia, terlebih itu anak Tuhan. Mati. Survei mengatakan sebenarnya yang paling banyak mati itu orang yang apa? Terpeleset di toilet. Kedua, yang masih merokok. Kalau tahu bang, asap itu waktu bisa memusnahkan enak rasanya. Iya, enak. Saya udah rasa. Tapi itu salah satu yang faktor untuk kita mati, cepat mati. Jadi sebenarnya buat saya inilah memang iblis dengan kelicikannya, bukan kepintarannya, coba melepaskan roh-roh ketakutan selama kita menghadapi pandemi ini. Oke, kita mengikuti aturan pemerintah itu sah saja. Protokol pemerintah harus dong pakai masker. Sholat saudara lihat, jemaat Tuhan lihat dari ibadah pertama yang tidak pernah pakai masker, pakai itu kembang. Saya kadang-kadang saya lihat aja kan sekarang nggak bisa kita sembunyi, ya kan? Ada di live pasti ada. Kalau nggak ibu tak ada masker. Iya mau protokol. Kenapa? Ada yang mau kan udah ibu kembali dari iman nggak bisa. Iman itu jangan lihat seperti itu. Justru kita ini saya pakai masker, saya akan terlindungi. Jangan juga masa bodoh. Ketakutan. Ya memang, saya melanda baik saya juga. Beberapa hari memang dilanda dengan ketakutan. Tapi akhirnya saya balik ke firman Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Nah berarti kalau kita takut itu dari setan. Karena memang
di bawah kolong ini dua oknum yang menuduh kita, yang menilai kita. Katanya seperti itu ya saya bilang. Dari Tuhan sama iblis yang membuat kita takut. Takut Tuhan, takut iblis. Takut miskin, padahal sebenarnya kita simpul aja ya. Sudahlah, nikmati aja apa yang ada sama kita selama ini. Jangan istilah orang bilang, jangan daya lebih kuat dari apa? Gaya. Gaya lebih kuat daripada daya. Salah saya. Maksudnya apa? Jangan coba kita berlagak dengan wah ini, padahal dayanya lemah. Nah gitu. Ya saya kembali ke firman Tuhan. Atau saya pernah baca satu buku, bagaimana coba satu kelompok di dalam universitas ini bikin suatu penelitian. Beberapa orang coba untuk mengatakan kata-kata yang membuat seseorang ini akan takut dan jatuh sakit. Dan memang mereka coba, ini penelitian. Waktu teman mereka datang dari rumah, masuk pintu pagar, yang satu bilang begini, lah kok kamu hujan? Oh iya ya. Nah, masuk pas di depan kelas, kok kamu hujan sakit ya? Iya ya. Udah mau duduk, temannya ini, kamu sakit ya? Nah, kamu hujan. Karena dia penasaran, dia ke WC. Ya ke WC memang udah direncanakan ya. Ada orang di situ juga. Lo kamu hujan? Sakit ya? Dia lihat di kaca. Oh saya hujan ya? Padahal sebenarnya nggak tidak sakit. Dan benar, beberapa hari kemudian dengar dia apa? Dia benar sakit. Hanya karena di sekitarnya itu mengatakan kepada dia sesuatu yang positif. Jadi buat kita anak Tuhan, mari apa yang saya petik sini? Mari kita menebar sesuatu yang positif, bukan negatif ya. Salah kayak yang tadi saya ngomongin. Iya. Nggak apa-apa, sih betul. Protes. Tadi menebar negatif kan. Sekarang mari kita jemaat Tuhan, kita belajar untuk menebar kata-kata yang positif. Saya lihat di Alkitab, peristiwa dari Daud itu luar biasa. Bagaimana dia mengalahkan Daud? Itu dia dari diserang loh. Bahkan tentara Israel pada waktu itu sudah diserang dengan roh ketakutan semua. Kenapa mereka takut? Melihat goliat yang besar. Ya, hampir 3 meter. Di depannya ada orang yang pegang apa? Tameng apa? Perisai. Ada orang satu depan dan perisai. Kita lihat aja ya, baca ya. Ini yang mungkin saya baca. Ada berapa yang saya akan lewati memang. Ada tadi suara Tuhan. Suara seseorang datang kepada saya. Firman Tuhan disingkat aja. Oke. Nah ini kita akan belajar di sini dari Daud. Dia melawan roh ketakutan itu di orang-orang sekitarnya, bahkan sudah menebar roh ketakutan pada tentara Israel. 1 Samuel 17 memang panjang ini ya, ayat 32 sampai 47. Tetapi di sini saya baca mulai dari 32. Ini ya. Goliat datang kan menebar ketakutan. Nah, kenapa ini bangsa Israel jadi takut? Saul jadi takut. Tentara pada waktu jadi takut apa? Karena apa? Sudah ditebani dengan roh ketakutan. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Perhatikan baik perkataan ini. Daud mengeluarkan kata-kata yang positif. Jangan engkau tawar hati karena dia. Jangan jemaat Tuhan takut tawar hati dengan situasi sekarang. Bangsa Israel lupa bahwa Tuhan itu hebat, Allah mereka hebat. Tapi mereka lupa Tuhan. Karena sudah
kita sudah memperkatakan firman Tuhan, ada orang di sekitar kita, nggak mungkin deh. Ya, jadi iman kita mulai hidup lagi kan? Nah, diperhadapkan seperti ini, apalagi situasi sekarang, saya percaya kalau kita nggak mau mengambil suatu tindakan untuk memperkatakan firman Tuhan, kita akan terbawa dengan keadaan dunia ini. Benar, percaya deh. Bukan saya bilang, oh saya udah hebat, enggak, saya juga masih banyak belajar. Segala sesuatu firman Tuhan yang saya boleh pelajari untuk membuat iman saya semakin kuat, di saat ini saya belajar. Saya kembali ke firman Tuhan. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawannya, sebab engkau masih muda. Dia nggak penting lagi si Daud ini. Dia nggak penting lagi, kamu baru Jumat baru. Lu mengandalkan apa? Nanti akan kita lihat apa respon daripada Daud dan apa sebagai kita jemaat Tuhan yang hidup di saat ini. Respon kita apa? Saya baca dulu ya. Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawannya, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Iya, Goliat sudah dilatih dari masa muda menjadi prajurit. Daud apa? Pengalamannya apa? Daud pengalamannya itu bersama dengan Tuhan. Tidak perlu digembar-gemborkan bagaimana pengalaman Anda bersama Tuhan. Pengalaman pribadi itulah yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Itu yang kita akan tunjukkan di saat-saat ini. Pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan kita lihat apa pengalaman pribadi Daud dengan Tuhan. Yang saya cuma memang suka sekali cerita ini, ternyata Daud nggak suka juga expose. Oh saya mau, ya kan? Biasa orang kan gitu. Oh saya mau mengalami, saya mau gimana? Daud dia simpan ternyata. Dia menghadapi singa, saya mau singkat aja. Menghadapi beruang. Bahkan dia bilang, waktu pun domba itu ada di mulut beruang atau singa, ditarinya janggut singa itu. Luar biasa kan? Nanti dia saksikan waktu pada keadaan genting. Dia ternyata nggak pernah cerita sama kakaknya, sama bapaknya. Saya baca aja ya. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Engkau ini bisa mengembalakannya." Dia mulai memperkatakan perkataan yang positif. Apa yang membuat kita dapat mengalahkan ketakutan di saat ini? Pengalaman pribadi dengan Tuhan. Pengalaman apa itu? Pengalaman di masa sulit, di masa kesukaran, di masa susah sekalipun. Itulah pengalaman yang kita andalkan di saat kita melawan roh ketakutan di saat ini. Itu pengalaman. Daud katakan sendiri. Saya loncat aja. Maka aku mengajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya, benar kan? Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku menangkap jangkutnya lalu menghajar dan membunuhnya. Wow, luar biasa kan? Siapa yang sanggup matiin seorang berhadapan dengan singa beruang? Nggak ada. Nggak mungkin deh firman Tuhan. Di saat sekarang, memang kita perlu mempunyai iman yang ekstrim di saat ini. Terserah mau dilawan diri kamu ekstrim, silakan aja. Daripada kita nanti sudah mau diperbudak dengan roh ketakutan di mana. Tapi ingat ya, tetap pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Itu juga jangan sampai kita lupakan. Tapi di mana-mana takut. Saya saksikan kemarin ada teman anak saya sampai dia nangis, mama. Kenapa? Dia tanya, tidak tahu. Coba kamu di keluarga kamu suka ngomongin sama anak ya? Oh iya Den. Waktu itu kan saya bilang, oh jangan ke depan, jangan ke rumahnya, kena korona. Nah kan dibilang itu sama anak kita, kan kalau ketakutan tuh sama anak itu, makanya lagi nangis. Ditanya kenapa? Takut mati. Anak baru posisi 10 tahun. Takut nanti mama mati gimana, papa mati gimana? Aduh. Ya tapi ditebak dengan ketakutan. Nah bayangin aja anak seumur itu sudah mikir sampai ke situ. Padahal mereka
jangan bilang salah Tuhan dong. Salah orang tua. Saya mungkin mau katakan walaupun saya masih sama-sama dengan orang tua kita di sini, sudah ada ilmu yang saya belajar. Jangan kita coba menebarkan roh ketakutan kepada anak-anak. Asal kita pakai ya sesuai dengan program pemerintah. Jangan bilang, jangan main jangan, nanti kena itu. Nah, jadi takut anak. Kalau memang pada waktunya mau mati ya, balik lagi. Iman aja. Hidup pada Kristus, mati adalah Tuhan. Itu makanya orang yang takut, saya bingung juga. Bahkan banyak kami sebagai nonton takut mati. Nah kamu selama ini di nonton apa yang kamu baca? Jadi kadang-kadang apa ya? Bukan mau bilang itu kamu suka main, enggak. Itu dia mati dalam saat seperti ini, jangan kita juga bilang, oh karena itu loh kan. Memang waktunya mau mati. Jangan sebarkan sesuatu yang, oh karena itu dia mati. Makanya hidup kalau memohon, jangan sampailah kita menyebarkan, oh sesuatu karena mati ini, akan takut duluan. Kita belajar melepaskan ayat firman Tuhan, motivasi untuk membuat kita semakin kuat, semakin setia menginginkan Tuhan. Amin. Amin. Nah itu. Jadi harus selalu roh ketakutan. Karena roh ketakutan itu bukan berasal dari Tuhan, dalam dari 2 Timotius 7. Karena ketakutan itu lawan katanya dari apa? Kekuatan. Ya kan? Orang yang hidup dalam ketakutan, saya mau katakan berarti mereka lemah. Bahkan saya pun pernah mengalami karena penuh ketakutan. Makanya tentara itu kalau penakut tidak mungkin dia akan memenangi pertempuran. Ada nggak tentara penakut menang pertempuran? Sudah berani aja bisa kalah, apalagi takut. Haleluya. Amin. Aduh panjang. Sebenarnya kalau saya membawa menggambarkan bagaimana pengintai-pengintai waktu disuruh mengintai di tanah Kanaan, apa yang mereka pertama dapatkan itu sampai mereka nggak berani masuk. Apa yang itu bang? Takutan kan? Oh jangan ke sana, orangnya gede-gede besar-besar. Ditemani ketakutan kan? Banyak yang takut. Tapi 2 orang ini yang luar biasa ini datang. Enggak. Ini perkataan penonton. Kalau kita bersama dengan Tuhan, mana mungkin Tuhan akan biarkan kita. Amin. Itu yang mungkin kita belajar di saat-saat seperti sekarang ini. Mengeluarkan kata-kata ya, tapi sesuai ya dengan kursi kita juga. Jangan paksain seperti, jangan disamakan dengan meminta berkat. Soal ini ya juga saya sarankan seperti ini. Terus soal berkat jangan. Itu kalau kita namanya kita nggak bekerja ya nggak akan, usaha kita nggak akan berhasil. Bukan saya punya Tuhan ya, saya merasa bisnisnya mau panjang. Nggak apa-apa deh, kayaknya sama bener saya bilang sama pasti hari ini kayaknya kita di 2 jam aja deh. Iya, sedikit mungkin seperti ini ya. Kadang-kadang kan firman Tuhan dipresetin. Saya pernah mengalami waktu saya masih muda, waktu di Riau, justru saya waktu masih muda banyak yang berkonseling dengan saya. Baik rumah tangga, udah aki-aki, suka. Satu kali ibu-ibu, walaupun tetap saya jaga jarak. Aduh, Om, saya dipanggil Om memang. Saya ini udah dipanggil Om, belum nikah udah dipanggil Om. Tolong doain, kenapa? Suami saya sudah punya will katanya. Terus katanya, sudah, apa jawabnya? Ya, saya mau cari mana yang lebih baik katanya. Kenapa dia kata begitu? Karena yang dia lihat, ini kan suaminya punya pasangan selingkuhan. Karena yang selingkuhan itu janda. Apa hubungannya? Dia bilang gini, Om, dia firman Tuhan bilang, kasihilah janda-janda. Aduh, saya mau jawab apa ya? Dia kan diputar balikan firman Tuhan. Serius loh dia bilang. Saya
sana tuh nikah sama janda-janda ompong yang sudah piot, itu baru beribadah. Saya bilang gitu. Enggak om, sampai saya bilang sekarang kamu pilih dia atau saya. Tunggu waktunya Tuhan. Jawabannya seperti itu. Dipanggil lagi firman Tuhan. Tunggu waktunya Tuhan. Untuk lagu itu belum ada yang seperti lagu sekarang ya. Waktu Tuhan pasti yang terkabul. Waktu itu saya enggak masukin lagi lagu itu. Waktu itu kan belum ada. Dibahas lagi seperti itu, tunggu waktunya Tuhan. Sampai katanya suami bilang, kamu suka baca firman Tuhan ya? Dibilang gitu. Firman Tuhan jangan kasihin aja, jangan kasih bilang tadi. Pusing memang. Ya dan memang kayaknya firman Tuhan nggak terlalu sama dia perlu perspektif. Ada lagi kasus yang saya sampai saya bingung sendiri. Tapi Tuhan selama saya nikah nggak ada lagi yang pertanyaan seperti itu. Iya. Mantu doang, om, inilah bapak. Kenapa? Rumah tangga saya lagi bermasalah. Oh iya. Saya udah berdoa sampai 3 tahun telah bermasalah, om. Istri saya kadang cuek sama saya. Oh ya udah, nanti saya coba tanya sama istri. Udah memang bener. Ada om, ada. Suaminya bilang, iya, tapi puji Tuhan, berkat doa saya dijawab. Oh, dipulihkan ya, saya gitu. Bukan om, saya dikirim lagi seorang wanita. Waduh, iya, dikirim katanya. Kenapa saya bilang gitu om? Karena wanita itu juga sama seperti saya, mengalami sakit hati di rumah tangga. Jadi kita jadi satu hati. Bingung saya jawab. Saya bilang enggak. Itu menuju kepada neraka. Gitu aja. Stop, karena saya komunikasi yang tanya lagi kayak gitu. Tanya sama om, karena mereka malu gitu, mau langsung ke tante, mereka kayak perantara saya dulu. Tapi ketawa memang, jadi saya waktu bilang sama waktu saya di Riau, ketawa kami jadi dunia sekarang udah memang balik. Firman Tuhan dicoba diputar balik, dan itu akhirnya kita dapat di Yohanes, kalau nggak salah Yohanes 7 itu ada yang bilang pendusta itu kan ya, aduh Yohanes 7 poin itu lah. Saya balik lagi ke Tuhan. Daud memperkatakan perkataan yang positif, perkataan iman yang membuat situasi akan menjadi suasana surga. Amin. Amin. Jangan bilang dulu nanti di surga. Di keluarga kita bikin suasana surga itu termasuk loh, wah enak. Itu suasana surga. Mungkin seperti ibadah suasana surga. Amin. Begitu halo, saya lagi lupa. Ada panggilan. Saya takutnya ini ditelepon dari malaikat mau atau apa? Iya lagi ada. Dia tahu kita ingat. Amin. Ampuni saya. Ya saya kembali firman Tuhan. Jadi buang semua ketakutan, sebab Tuhan bukan memberikan kita apa? Roh ketakutan. Perkataan firman Tuhan, perkataan yang positif, itu yang akan membuat kita semakin setia, semakin kuat di dalam kita mengiyakan Tuhan. Kita sudah baca tadi karena saya ini akan maraton firman Tuhan, dan kita lihat bersama-sama lagi. Maka ayat 35, maka aku mengajarnya dan melepaskan domba yang menyawa sudah tadi. Baik singa maupun beruang dihajar, loncat lagi. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Nah, kan Daud katakan seperti itu. Baru kita lihat pengertian di sini. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Apa yang jemaat lihat ini? Karena Daud sudah mengeluarkan kata-kata yang positif tentang firman Tuhan, si Saul mengiyakan. Sebelumnya Saul nggak kasih loh. Nah, situasi yang ada di sekitar kita, segenting apapun, kalau kita pakai firman Tuhan, akan cair. Amin. Amin. Langsung cair loh. Bahasa di sini si Saul bilang, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Udah, sok sana. Karena udah dijamah.
udah dihinggapi roh ketakutan, dia udah bilang, kamu buat apa? Lu kecil, masih kemerah-merah lu melawan si Goliat yang tinggi 3 meter. Kamu jangan bangun ngapain? Diperhadapkan dengan situasi sekarang, virus di sana sini, nggak usah lagi deh kita kesana sini, di rumah aja, kata pemerintah. Nggak usah kemana-mana. Takut. Makanya jangan salah kalau nanti Tuhan datang, kita tak pada takut semua, nggak berangkat ya ke surga. Ayo, kembali firman Tuhan. Lalu Daud mengikat pedangnya. Nah ini yang juga saya pelajari. Haleluya. Kayaknya mau dibaca memang. Enggak. Saya coba. Lalu Saul mengenakan baju perangnya. Diperhatikan dulu ya. Saya harus selesaikan juga ini. Saya tanya di sini. Lalu Saul menggunakan baju perang pada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju sirah kepadanya. Lalu Daud mengikat pedang di luar dari aduh agak belepotan saya baca. Perangnya kemudian ia berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini sebab sebelum pernah aku mencobanya, kemudian ia menanggalkannya. Apa gambarannya saudara? Jangan sekali-kali kita coba kekuatan yang bukan dari Tuhan. Nah ini salah satu. Saul pasti pakai baju zirah supaya dia aman. Kita mungkin pakai teknologi di luar supaya kita aman. Ternyata tidak cocok. Yang lebih cocok dengan Tuhan. Amin. Jangan bilang ini berarti tentang vaksin dong. Enggak, pakai. Maksudnya ini kadang-kadang kita suka andalkan ini aja deh supaya terhindar dari itu, tidak dari rasa takut. Pakai baju sirah ini kan dicobain. Daud udah mau berangkat perang, kita sudah imani. Tapi ada yang dicoba. Tapi saya coba deh pakai ini supaya katanya aman. Namanya itu nggak cocok dengan kita, bukan anak Tuhan. Jangan coba-coba. Coba kamu Daud paksakan pakai baju sirah udah kegedean jalannya ini pasti kan besar bagi jalannya. Nggak bebas. Dia dengan apa adanya. Kita ada Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Roh Allah memberikan kepada kita apa? Kekuatan, keberanian. Kenapa kita nggak pakai akhir-akhir ini? Tapi jangan sombong juga ya. Saya cuma harus tambah itu. Tapi nanti segini terlalu. Sekarang sih suka dikesetin juga. Harus berani. Ingat 1 Timotius ini. Luar biasa sehingga apa? Memang banyak. Dia Daud kasih umpamakan dia, luar biasa ini. Tapi satu hal yang saya mau katakan pada pagi hari ini, mari kita andalkan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan akan membiarkan kita kalau kita hidup selalu berkenan di hadapan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan akan membiarkan kita kalau kita mau berusaha, ingat ya, mau berusaha untuk selalu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita masih tujuan kita masih banyak kelemahan semua. Baik saya sudah berkata banyak kelemahan, baik kekurangan. Tapi berusaha untuk hidup selalu berkenan di hadapan Tuhan. Mana mungkin Tuhan akan tutup mata kepada kita? Mana mungkin Tuhan akan membiarkan kita? Saya kadang-kadang memang nangis, Tuhan, apa memang ini membuat banyak anak Tuhan jadi takut semua datang beribadah dengan alasan ini. Tuhan ampuni. Ya, padahal sudah tahu firman Tuhan. Kenapa jadi seperti ini Tuhan? Adakah di saat Tuhan datang kali kedua, karena aku saya bilang firman Tuhan saya sebut, adakah dia akan dapat iman di bumi? Itu yang biasanya benar juga ya. Yesus sudah ingatkan seperti itu. Berarti memang ada banyak nanti, termasuk orang percaya akan Tuhan, nggak akan didapati iman di bumi. Percuma selama ini kita datang beribadah kalau kita tidak masuk dalam kategori masuk surga. Percuma. Ya. Maka dari itu marilah kita akan berusaha sungguh-sungguh. Dan saya masih banyak kelemahan. Saya juga banyak kelemahan. Tapi jangan sampai kita dibodohi oleh iblis untuk selalu, aduh saya banyak kelemahan, saya banyak kekurangan.
kekurangan, belum dosa, nggak pantas ya bukan gereja. Datang di gereja itu